Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah join pada kelas pagi hari ini gitu ya. Mungkin ada yang sebagian sambil kerja tapi masih bisa join. Sebelum kita mulai, karena masih dalam suasana bulan Syawal, mohon maaf lahir batin gitu ya. Ataupun interaksi kita selama pertemuan setelah sebelum UTS kemarin kita sudah ketemu, jadi mohon dimaafkan gitu ya. Oke, kita mulai aja. Materi sudah saya upload, jadi mulai hari ini kita sudah masuk ke Android Studio-nya. Jadi kemarin minggu kemarin sebelum UTS sudah saya wanti-wanti untuk install. Jadi hari ini akan kita mulai. Saya akan coba share desktop dulu ya. Ya, sudah kelihatan screen saya belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, materi kita hari ini adalah berkaitan dengan view dan view group sebenarnya. Apa sih sebenarnya view group itu gitu ya? Jadi kalau ngomongin Android Studio terutama programming berbasiskan mobile itu pasti ada namanya view group. Jadi view group itu apa? View group itu merupakan wadah gitu ya. Masih ada yang masuk tadi ya. Wadah ataupun tempat meletakkan komponen-komponen gitu ya. Komponen Android yang digunakan gitu ya. Jadi setiap komponen contohnya checkbook, kemudian ada DTM Piker gitu ya, kemudian combo box gitu ya, itu ada punya wadah gitu ya. Kalau kalian pernah ngikutin bahasa pemrograman desktop itu biasanya namanya panel gitu ya. Nah ini namanya kalau di Android Studio atau di mobile itu namanya adalah view group. Jadi harus ada view group dulu baru diletakkan di view group ini nanti view-view yang lain gitu ya. Nah view group yang kita pelajari nanti ada 3 gitu ya yang sering digunakan. Pertama adalah view group yang berkaitan dengan itu relative layout, kemudian linear layout dan juga frame layout. Ini yang sering digunakan. Yang digunakan oleh beberapa aplikasi atau berbagai macam aplikasi natif yang di Android kalian itu biasanya menggunakan ini ya. Kemudian kita bahas satu-satu apa sih sebenarnya relative layout, linear layout dan juga frame layout. Nah, pertama ada relative layout gitu ya. Relative layout itu adalah tampilan atau wadah yang menampilkan satu komponen relatif terhadap komponen yang lain gitu ya. Jadi kalau ngomong relatif itu ada 2 gitu ya. Kalau enggak vertikal ataupun horizontal nanti gitu ya. Nah, dengan relative layout ini kita bisa meletakkan komponen di atas komponen lainnya, di bawah komponen yang lain, di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi namanya juga relatif, jadi kita bisa atur sendiri gitu ya. Jadi biasanya tampilan komponennya itu adalah samping-sampingan gitu ya. Contohnya adalah penggunaan tampilan login. Biasanya login kan sampingnya adalah user ID, kemudian itu captionnya, kemudian sampingnya ada text box kan buat ngisi user ID-nya, bawahnya adalah password, kemudian sampingnya adalah buat ngisiannya adalah passwordnya apa. Nah itu contoh penggunaan relative layout. Jadi kita bisa atur apakah itu di samping-sampingan, di samping kanan, sebelah kiri gitu ya, 2 komponen atau lebih, atau bisa juga di atas dan di bawah. Nah itu biasanya menggunakan relative layout. Ini sering banyak sekali yang digunakan menggunakan relative layout ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian yang berikutnya adalah linear gitu ya. Linear layout ini tampilan yang mengajarkan komponen dalam satu arah. Nah, kalau linear ini cuma ada 2 pilihannya. Kalau enggak vertikal ya horizontal. Jadi kalau vertikal berarti kan dia cuma dari atas ke bawah. Jadi ketika kita naruh komponen itu ya pasti di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya terus. Nggak bisa kita taruh di sampingnya, nggak bisa. Jadi bersejajar samping-sampingan itu nggak bisa. Itu linear layout gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terakhirlah frame layout. Nah, frame layout ini tampilannya memposisikan suatu komponen di atas komponen yang lain. Jadi biasanya adalah ini penggunaan berita gitu ya. Jadi kita taruh background di bawah, paling bawah, kemudian di atasnya kita tambah frame lagi komponen yang lain.
kemudian di atasnya ada lagi, jadi bertingkat-tingkat komponennya gitu ya. Jadi namanya adalah frame, jadi numpuk-numpuk kalau ini gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi berita dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah frame-frame layout ataupun jenis-jenis daripada view group. Itu ada 3, relative layout, linear layout, dan frame layout. Sebenarnya masih banyak gitu ya, cuman kita bahas yang dasarnya saja yang sering digunakan. Oke, baik, kita akan mulai gitu ya. Nah, di dalam penggunaan aplikasi pada kenyataannya gitu ya, penggunaan daripada view group ini tidak jarang itu ketika layout itu di atas digunakan secara bersamaan. Jadi satu aplikasi, satu layout itu di dalamnya itu ada 3 layout di atas, jadi gabungan. Jadi pertama contohnya adalah relative layout, kemudian bawahnya mungkin ada bagian yang lain masih dalam satu layar, itu ada namanya linear layout ataupun frame layout. Jadi bisa gabung keduanya atau bisa jadi ketiganya. Jadi jangan heran nanti kalau dalam satu frame, dalam satu layout ini ada ketiga layout ini gitu ya. Tapi defaultnya adalah dalam satu layout itu ada minimal satu layout atau view group, sudah pasti gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke Android Studio-nya, di dalam view group itu tempat meletakkan apa? Meletakkan ini, view. Ya, jadi namanya view yang ini ya. Ada view group, ada view. View itu adalah komponennya. Komponennya apa aja sih di dalam view group itu nanti yang bisa diletakkan? Sebenarnya banyak banget. Cuman saya bahas yang sering digunakan. Ada tag view. Jadi tag view itu adalah tempat kita naruh itu ya, ketikan, itu namanya tag view. Jadi komponen itu kita gunakan untuk menampilkan teks ke layar sehingga dapat menampilkan tulisan yang dapat dilihat oleh pengguna, itu tag view. Kemudian button itu tombol, gitu. Kemudian image view tempat menaruh daripada gambar-gambar. Jadi aplikasi Android yang mungkin ada di handphone kalian, ketika kalian klik gambar sebuah aplikasi, kemudian ada gambarnya, itu naruhnya di sini di image view ini. Berarti dia pakai menggunakan image view. Jadi nggak ada yang lain, komponen yang lain selain naruh gambar selain ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kebanyakan image view biasanya aplikasinya akan lambat ya, sama seperti hukum aplikasi, hukum komputer itu, kalau terlalu banyak gambar atau video kan memori yang digunakan juga makin banyak. Kemudian ada list view. Kemudian ada list view itu apa? List view itu tempat menaruh daripada suatu informasi, biasanya dalam bentuk data table, itu biasanya diambil menggunakan list view. Atau komponen yang paling baru namanya adalah card view. Jadi buat menampilkan semacam kartu-kartu gitu ya, yang sebelah kiri ada gambarnya, kemudian sebelah kanan ada keterangannya. Contohnya adalah tampilan email gitu ya, atau yang lain, itu namanya card view. Kemudian grid view itu juga sama, pilihan lain selain list view dan grid view digunakan untuk menampilkan data table. Karena data table pasti digunakan kalau kita menggunakan data API gitu ya, mengambil data dari server gitu ya, dalam bentuk disimpan dalam database MySQL ataupun SQL Server ataupun Oracle. Nah, ketika menampilkan di Android biasanya digunakan ini, list view, grid view ataupun card view. Dan berikutnya adalah radio button gitu ya. Radio button itu mungkin sering kalian gunakan juga kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Jadi bentuknya adalah radio yang hanya bisa dipilih cuma satu gitu ya. Ada juga checkbox, kebalikannya, kalau bisa aplikasi yang lain biasanya pilihannya banyak, ada checkbox, pilih 1, 2, 3 gitu ya, bisa dipilih banyak. Tapi kalau ada button cuma satu ya, seperti itu. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Bisa dipahami sampai sini? Jadi kita pelajari adalah view group, yaitu ada 3 yang sering digunakan gitu ya. Ada namanya relative layout, linear layout, dan juga frame layout. Ini adalah tempat wadah untuk meletakkan komponen yang lain di dalam Android. Yaitu itu tadi komponen apa yang diletakkan, komponen adalah ini. Nah, ini seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada komentar? Halo, masih pada nyimak enggak? Bisa, Pak. Ya. Oke, bentuknya seperti apa sih? Nah, kalau bisa digambarkan bentuknya nanti seperti ini. Jadi dalam satu layout ya, biasanya layout main gitu ya, main layout itu biasanya ada beberapa view group, atau cuman satu view group juga sama, defaultnya adalah satu dia. Nah, kalau mau ditambahkan juga tinggal seperti ini tampilannya. Jadi view group, contohnya yang atas adalah relative layout. Nah, di dalamnya ada view tadi, komponen mungkin checkbox, mungkin ada text view,
ada card view di dalamnya, kemudian di dalamnya view group ini ada view group lagi yang lain buat menampung mungkin apa namanya, contohnya adalah tampilan iklan atau apa ya, atau tampilan yang lain, itu tambahkan view group lagi di dalamnya. Nah, di dalam view group itu sudah pasti ada namanya view lagi, banyak lagi, mungkin ada checkbox lagi, ada tag view lagi, ada grid view ataupun yang lainnya. Itu tampilan seperti itu. Jadi bisa lebih dari, dalam satu layout bisa lebih dari satu view group. Yang pertama adalah linear layout gitu ya. Linear layout itu pilihan cuma dua. Tampilannya kalau nggak vertikal orientationnya ini wajib ya. Jadi ketika kalian bikin apa namanya layoutnya itu ya, itu tipenya adalah linear layout, itu kalian harus tambahkan ini, Android orientationnya wajib, ini harus milih vertikal atau horizontal gitu ya. Jadi kalau nggak ada ini, ketika kalian pasti error, mau vertikal atau horizontal gitu ya, pilih. Yang gambar satu itu adalah vertikal ya, bisa lihat nih ya. Kalau yang gambar kedua itu adalah horizontal ya, jadi lurus ke bawah ya, seperti itu. Jadi tambahan pilihannya cuma ini, nanti kita akan coba. Nah, ini adalah contohnya, kalian bisa coba nanti. Saya akan buka Android Studio, mungkin kalian juga langsung buka ya. Bisa? Hari ini kita praktek bareng-bareng, bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, kita buka ya Android Studio-nya. Ini punya saya, kalian buka aja. Karena mungkin ada perlu waktu. Ini kelas apa ini? TI berapa ini ya? 19 di 3. 19 di 3 ya. Nah, oke, saya akan bikin folder baru buat menampung 3 komponen tadi. Jadi kita bikin 3 project nanti. Saya bikin folder baru di sini ya. New folder. TI, mungkin kalian bikin juga boleh 19 di 3 ya. Nah, di 3. Nah, penyimpanan folder jangan sampai ada spasi ya. Jadi pastikan jangan sampai ada spasi. Jadi kalau di C saya ngomongnya praktek Kotlin, kemudian di sini ada nama foldernya ya, 19.3. Lalu dalamnya itu saya bikin 3 folder baru di sini, new folder. Nah, di sini contohnya adalah relative layout. Nah, kemudian saya bikin folder baru. Di sini adalah apa tadi? Linear layout. Kemudian saya bikin folder baru lagi, frame layout ya. Nah, kita belajar XML gitu ya, belum masuk ke Kotlin-nya. Oke, ini saya bikin baru lagi ya, saya bikin baru aja di sini, file new gitu ya, new project ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Udah pada buka belum Android Studio-nya? Belum, Pak. Silakan dibuka lagi. Buka dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Buka, kemudian pastikan gitu ya, Gradle-nya nanti jalan. Karena cukup lama, ini tergantung memori kalian berapa besar. Sudah belum? Dibuka?
Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, pastikan kita pilih yang empty activity ya di sini, new project, kemudian pilih empty activity yang kosong saja. Ya, jangan pakai yang lain. Kemudian klik next. Nah, di sini kalian ganti, di sini karena kita pakainya apa yang pertama adalah apa ini? Linear layout. Ya, kalian tulisnya di sini linear layout. Nah, seperti ini ya. Kemudian arahkan ininya, save location-nya yang folder yang kalian bikin. Ingat jangan pakai spasi ya. Ini saya arahkan di sini. Jadi 19 D3 tadi ya. Nah, ini kemudian saya masukkan ke linear layout. Kemudian saya klik OK. Language-nya pastikan di sini tetap Kotlin. Karena kita menggunakan Kotlin, di sini ada dua ya, ada Java, ada Kotlin, kita menggunakan Kotlin. Kemudian minimum SDK itu adalah minimum daripada SDK atau versi Android itu minimal bisa jalan di versi berapa maksudnya. Jadi defaultnya itu adalah versi API 21, itu adalah Android 5 Lollipop. Jadi kalau handphone kalian itu Androidnya di bawah Android 5 atau di bawah Lollipop, katakanlah adalah apa? KitKat ataupun Jelly Bean gitu ya, atau KitKat Wear, itu kalian pilih yang sesuai dengan handphone kalian. Karena punya saya adalah Android 10, jadi Android 5 masih aman. Android 11 punya saya ya. Ini yang pakai Android 5 masih aman. Jadi ketika aplikasi ini diinstal di versi Android yang di bawahnya, yaitu versi 5, dia tetap jalan. Jadi versi 5, 51, 60, 70, 71, 80 itu nggak ada masalah dengan aplikasi yang kita bikin nantinya. Jadi ini maksudnya dalam minimum SDK bisa jalan di versi Android yang versi berapa maksudnya. Kalau sudah, kalian klik finish di sini. Oke. Nah, ini muncul baru ya. Ini saya hapus saja yang ini. Udah jadi, ini saya hapus. Nah, ini agak hang ya. Yang lama saya hapus saja. Jadi saya bikin baru di sini. Dan memorinya nggak kepake banyak ya. Kalau buka 2 kan banyak. Nah, pastikan di sini Gradle-nya itu di pojok kiri bawah itu Gradle-nya itu start finish ya. Jadi kalau masih loading sebelah kiri masih belum selesai, ditunggu dulu aja. Gradle-nya masih ngebuild. Ini harus punya koneksi internet. Minimal adalah pokoknya ada saja gitu. Kalau misalkan kenceng ya malah lebih bagus lagi, biasanya lebih cepat. Pastikan di sebelah kiri udah muncul menu baru gitu ya. Jadi banyak nanti di sini resource, kemudian Java-nya, kemudian dan lain sebagainya. Dan sebelah kiri pojok kiri bawah muncul apa Gradle itu finish. Jadi kita bisa pakai. Bisa ada kesulitan bikinnya? Ada kesulitan nggak? Masih loading, Pak. Masih loading ya, oke. Nah ya, tunggu aja. Tergantung koneksi. Yang ikut praktek siapa aja di sini? Silahkan komen di komentar biar saya bisa cek di message. Silakan. Ada berapa orang nih? 25. Siapa yang praktek? Coba. Boleh raise hand. Trik Wiswatun, Husna, Tio. Bertiga doang. Laili, Amanda, Ramawati, serta Manulang, Syaifullah, Umi Masito, ya Inta. Oke. Trik Wiswatun juga. Ahmad Rizki. Ya oke, ikut ya. Ada yang sudah selesai Gradle-nya, mobilnya? Nah, Pak mau nanya, Sudah, Pak. ya. nyimpannya taruh di mana ya Pak? Maaf Pak, mau nanya. Apanya Mas? Pertanyaannya apa tadi? Penyimpanannya tadi taruh di mana ya Pak? Lokal disk-nya yang Pak? Boleh, bebas. Yang penyimpanan Pak, yang lokal disk-nya itu di mana Pak? Bebas Mas, bebas. Di D juga boleh. Penyimpanan bebas, yang penting nama foldernya jangan ada spasi ya. Boleh Baik, di D, Pak. boleh di D, nggak ada penentuan harus disimpan di sebelah mana, itu nggak ada.
simpen aja yang gampang diakses, bikin folder aja baru, jangan di my dokumen aja. Di C langsung atau di D boleh. Nah, nanti kalau udah selesai, cirinya adalah di pojok kiri bawah itu adalah Gradle Synchronous Finish. Kemudian di sebelah kiri, bagian sebelah kiri itu ada muncul folder baru. Pastikan di sininya itu ada Android gitu ya. Nah, ini yang kita pakai ini nanti, Android. Nanti kita bisa masuk sini, tapi nanti kegunaannya belakangan. Pastikan ini masuk ke sini Android. Kemudian di sini ada folder app, dalamnya ada manifest. Pak, maaf Pak. Maaf Pak. Itunya belum ada Pak. Apa? Share screen-nya Screen belum ada Pak. Oh, screen-nya belum ada. Oke. Putus Pak ya. Ini lagi ya. Nah, biar enak, nggak terlalu gede. Kelihatan? Kelihatan nggak? Belum Pak. Belum ada Pak. Udah Pak. Udah Pak. Saya coba tampilkan full screen aja ya. Full screen aja. Ya. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Udah Pak. Coba Pak. Oke, Udah Pak. Udah Pak. pastikan tampilan seperti ini ya. Sebelah kiri bawah Gradle Synchronous Finish gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada, di sini ada pilihan Android paling atas, kita pilih-pilih sebenarnya. Ini kita belum pakai, kita masih menggunakan yang ini. Ini adalah Android. Di dalamnya ada folder app, manifest, main activity gitu ya, di example linear layoutnya. Ini adalah main activity adalah menu utama kita ya. Jadi pasti ada ini kalau ketika sebuah aplikasi di Android Studio dibikin, pasti ada namanya main activity. Nah, ini adalah tempat kita coding nanti. Jadi main activity ini adalah ketika project ini di running, ini dulu yang dijalankan sama dia nih. Codingannya yang dijalankan sama dia. Kemudian yang ditampilkan apa? Tampilan layoutnya yang ditampilkan ada di resource di sini. Ada layout. Di sini ada activity main. Nah, ini adalah XML yang kita akan buka-buka atau kita ketik nanti. Jadi ketika dijalankan, dia akan menjalankan ini aplikasi. Jadi pertama dia akan tampilannya adalah yang XML yang activity underscore main. Kemudian codingannya adalah main activity. Bisa dipahami ya? Activity main tempat coding, tempat XML-nya buat kita ngedesain. Kalau main activity tempat codingannya. Ini pasangan. Oke, bisa. Kemudian yang berikutnya sudah selesai semua ya, Gradle Synchronous ini semua ya. Sudah? Oke, kalau sudah, ini kalian di sini ada 3 di pojok kanan atas, ada namanya di sini desain, itu adalah tempat kita desain. Kalau kita nggak menggunakan ini, kadang-kadang agak susah ngaturnya. Ya. Jadi kita bisa split tampilannya, sampingnya codingannya XML-nya, sampingnya adalah desainnya. Jadi ketika kita coding di XML-nya, otomatis nanti tampilannya akan berubah juga di sebelah kanan. Jadi kelihatan dua-duanya. Kemudian ada coding, itu tempat untuk XML, ya. Ini nggak ada tampilannya. Jadi kita menggunakan yang split aja biar kelihatan tampilan seperti apa. Ya. Nah, yang atas tag view. Oke, yang pertama adalah tag view ini kita hapus dulu aja ya. Yang ini tag view kita hapus. Ini hapus aja. Ini dihapus. Ya. Jadi defaultnya adalah ini, di tengah-tengah posisinya di sini ya. Ini tag view yang ini. Ketika kita klik, di sini akan menunjukkan dia yang mana. Jadi ketika saya klik yang ini, dia menunjukkan adalah komponen atau view-nya itu yang mana. Oh, yang tag view gitu ya. Ini kalau saya hapus pasti akan hilang di yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Iya. Nah, hilang kan bisa lama ya. Mengganggu memori. Oke, kemudian kita balik lagi ke ini kita. Nah, kita akan bikin, kita ganti layoutnya itu jadi linear layout ya, yang atas ini ya, paling atas linear layout. Nah, ini defaultnya itu kita belum menggunakan ini, nanti kita bahas kalau sudah kita paham yang layout dasar tadi yang sering digunakan. Kita ganti aja yang saya blok yang di sini, ini pastikan ini blok aja, ganti jadi linear layout, linear
dia akan muncul gini, kalian pilih aja yang bawah, linear layout, enter. Nah, otomatis bawahnya akan berubah juga. Seperti itu. Bisa? Bisa ya? Pak, ketinggalan Pak. Yang ini Mas, yang atas. Kecepatan. Yang atas ini kalian ganti aja nih, yang kuning-kuning tuh. Kalian ganti jadi linear layout. Tuh. Bisa? Ini video saya tutup aja biar enggak. Nah, oke. Bisa nggak ini? Ganti linear layout. Bisa Mas? Belum Pak. Saya ketinggalan jauh juga ini Pak. Kamu lagi apa? Baru yang diaktifasi main yang XML Pak. Ini XML saya, XML juga nih. Terus biar munculin itunya gimana Pak? Saya Ctrl Z ya. Nah, ini tampilan awalnya ya. Oke, HTML-nya kamu pilih yang split Mas. Ini ada desain, ada split. Pilihnya yang split ya. Bisa? Belum Pak. Lalu sebentar. Ini nih. Nah itu tuh, saya lingkarin tuh. Kelihatan nggak? Oh iya Pak, sudah Pak. Pilihnya yang split, yang tengah. Yang lain juga sama. Nah, kemudian yang berikutnya kalian ganti sini layoutnya, default layoutnya adalah ini. Android constraint layout widget. Ini constraint layout ya. Widget kemudian constraint layout. Kita ganti menjadi apa tadi? Apa tadi ya? Apa yang ingat? Linear layout. Ya, kita ganti linear layout. Nah, yang bawah otomatis kerubah ya kalau benar ya, linear. Nah, yang akan muncul seperti ini kan tinggal kalian pilih aja. Taruh ke bawah kemudian di enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang view-nya kalian hapus saja. Ya, kosongkan seperti ini jadi nggak ada sama sekali. Jadi letaknya daripada view itu adalah di sini nih, di bawah tools contact.main_activity. Nah, ini jangan dihapus, biarin aja. Nah, ini naruh komponen di sini, sekitar sini nih, tengah-tengah yang saya biru ini nih. Ya, tempat naruh daripada view-nya. Pasti semua di sini. Kemudian di sini pasti ada penutupnya, jangan sampai nggak ada penutupnya. Kalau nggak ada penutupnya pasti akan error merah. Ya, kemudian kita isi sesuai dengan yang ada di apa namanya ini. Oke, ini karena kita linear layout pastikan ada ini ya. Apa tadi yang saya bilang di sini Android ada orientationnya. Ini khusus untuk linear layout wajib. Kalau nggak ada pasti akan error, nggak bisa dijalankan. Android, kemudian di sini layout. Oke, di sini tinggal kita isi aja apa? Orientation ya, orientation. Orientation. Nah, seperti ini. Kemudian kalian isi pilihnya vertikal atau horizontal. Saya pilih yang vertikal. Vertikal itu yang ini tadi ya, vertikal itu yang ini. Nah, yang gambar satu. Jadi dia akan naruhnya di ke bawah terus gitu ya. Kalau horizontal dia akan naruhnya ke samping gitu ya. Jadi tampilan kan ada dua tuh ya. Ada yang kita naruhnya kalau di atas, kemudian pasti akan di bawah-bawah terus. Tapi kalau yang horizontal dia akan naruhnya ke samping kanan, ke kanan terus gitu ya. Jadi tergantung penggunaannya nanti. Kan menaruh komponen bentuknya seperti apa ya. Itu. Oke, sudah diganti orientasinya vertikal sudah? Sudah ya? Kemudian kalau sudah kita isi di dalam apa namanya view groupnya ini komponennya apa aja di sini. Nah, kita isi pertama ada edit tag. Nah, kalian bikin aja di sini edit tag. Edit ya. Nah, edit tag saya enter di sini gitu ya. Nah, dia akan otomatis layout width-nya, lebarnya berapa, match parent wrap content. Jadi akan menyesuaikan daripada match parent itu tampilan lebarnya gitu ya. Match parent. Di sini kalian tinggal pilih atau wrap content. Ini defaultnya ya. Ini saya enter saja. Kemudian bawahnya isi apa?
Saya tutup dulu ya, pastikan ada penutupnya, nanti ada slash. Nah, seperti ini. Jadi ini penutupnya. Kalau nggak ada penutupnya nanti akan error. Nah, ini penutupnya. Nah, saya taruh di ini aja. Kemudian saya taruh di sini ada Android hint. Android. Di sini ada hint. Nah, saya isi. Ini itu adalah tampilan yang nampil di itu ya, di apa? Di teksnya, defaultnya apa, jadi kelihatan kayak oh tempat ngisinya di sini, diisi dengan apa. Nah, ini saya diisi dengan tuh. Nah, sebelah kanan kalian bisa lihat ya, di sini udah ada tuh. Nah, ini textbook, tempat kita ngetik-ngetik gitu ya, namanya textbook. Posisinya pasti paling atas gitu ya, paling atas. Dan itu akan tampilannya itu akan ke samping sampai ke pojok kanan kiri gitu ya, penuh gitu kan, seperti itu. Itu adalah match parent dan juga web content. Dari lebarnya itu menyesuaikan match parent sesuai dengan tampilan apa namanya Androidnya. Kemudian sesuai dengan layarnya. Kemudian height itu web content, dia akan sesuai dengan kontennya. Oh, kalau misalnya dia itu edit text, standarnya berapa sih? Oh, standarnya ada segini. Jadi kita tingginya menyesuaikan dengan apa namanya kebutuhan atau defaultnya dia gitu ya. Standarnya berapa sih? Nah, itu yang dia pakai. Sebenarnya kalian bisa masukkan di sini tingginya berapa tergantung kebutuhan. Cuman saya pilih web content aja supaya tampilannya lebih enak disesuaikan oleh si aplikasinya. Dan berikutnya saya isi lagi gitu ya. Namanya adalah edit tag gitu ya. Sama edit tag. Edit tag. Nah, seperti ini. Nah, sama itu match parent. Kemudian di sini wrap content. Kemudian di sini ada Android hint gitu ya. Itu saya isi dengan apa di sini? Subject. Ini contohnya mau bikin tampilan untuk kirim email gitu ya. Kemudian saya tutup di sini slash. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya pasti dia akan di bawahnya gitu ya. Kalau misalnya dia menggunakan vertikal, coba bagaimana kalau saya mau ganti jadi horizontal, akan ganti tampilannya akan berubah horizontal. Nah, dia tampilannya ke samping, makanya nggak kelihatan di sini kan. Di sini tuh, oh si edit tag yang ini mana, yang subject di mana? Dia ada di samping kanannya. Karena tampilannya tadi kan gini ya. Apa namanya? Dia kan kalau misalkan gambar pertama vertikal, dia kan ke bawah. Tapi kalau horizontal dia akan nampilnya ke samping kanan. Jadi sebenarnya ada komponennya. Oh, kok nggak ada ini tampilannya kemana si edit tag yang kedua yang subject? Oh, dia ada sebenarnya, ada di sampingnya ini. Karena memang kalau horizontal kan di samping gitu ya. Ke samping terus ke kanan terus sampai ujung gitu ya. Nggak tahu ujungnya mana. Makanya kita ganti jadi vertikal supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Dia akan di bawahnya. Sampai sini paham ya penggunaan daripada linear layout, orientation vertikal dan horizontal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini saya rekam ya, nanti saya akan upload di e-kampus juga. Berikutnya, yang ketiga masih apa ini? Dari mana ya? Ini edit tag lagi ya. Edit tag lagi. Ini edit tag ya. Oke, width-nya apa di sini? Match parent. Height-nya berapa di sini? Height-nya adalah 0 dp gitu ya. Nah, 0 dp ini artinya gede ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia mana tadi edit tag-nya. Nah, oke, 0 dp. Jadi layout height-nya itu saya nggak menggunakan apa namanya parent segala macam, tapi saya tentukan 0 dp itu apa artinya. Nah, kita akan lihat di sini. Kemudian di sini ada layout weight gitu ya. Layout weight. Nah, di sini saya enter. Weight-nya berapa? Ini ada 1. Nah, dia akan ke bawah. Dia akan ke bawah sini gede, jadi akan layout weight-nya itu adalah sesuai dengan apa namanya? Besar daripada layarnya. Karena di atas ada komponen, dia akan terbatas, gedenya akan ke bawah dia. Nah, jadi weight 1 itu berarti sesuai dengan besar gede gitulah ya. Seperti itu. Kemudian layout height pasangannya adalah weight. Kalau height-nya 0 pasti weight-nya itu
bisa kalian setting bisa 2 bisa 3 gitu. Kalau saya taruh 2 seperti ini, makin gede dia. Jadi saya cukup satu aja di sini. Nah, dia akan besar. Jadi kayak semacam teks buat menginput data yang banyak gitu ya. Jadi kalian bisa enter di sini. Jadi mainnya adalah height dan weight. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Gravity, Android Gravity. Gravity-nya itu adalah di top. Artinya apa? Tulisannya itu adalah nanti di paling atas di sini, di top, di atas. Jadi di sini kan ada tulisan di sini ya. Nah, tulisan mulai dari atas, bukan dari tengah-tengah sini, bukan dari bawah. Mungkin kalian bisa ingat apa namanya, align ya. Align ada left, ada right, ada center kan. Nah itu. Kalau top berarti posisinya ada di atas. Jadi mulai ngetiknya di atas. Jadi kalau kalian pernah di Word ada format bla 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 gitu ya, format Excel gitu ya, itu mulainya dari atas, dari tengah ataupun dari bawah. Jadi kita pilihnya yang top, dari atas tulisannya. Kemudian yang berikutnya adalah hint-nya apa? Hint-nya adalah Android Hint. Nah, hint-nya apa? Hint-nya adalah di sini adalah message. Nah, tulisan. Terakhir adalah ada button di sini. Jadi paling bawah ada button. Nah, seperti ini. Ini adalah lebarnya. Kalau button kalian bisa setting ya. Oke. Setting. Jadi lebarnya berapa? Kalau button kan kecil. Jadi jangan match parent. Kalau match parent kan gede dia. Kita setting match parent ya. Nah, dia akan lebar gitu ya. Kemudian height-nya berapa gitu ya. Height-nya adalah web content. Jadi web content menyesuaikan pantasnya itu berapa gitu ya. Jadi sistem yang atur. Nah, kan seperti ini lebarnya. Jadi kalau button jangan gede-gede. Jadi kita ganti aja lebarnya, width-nya. Jadi berapa? Satuannya dp ya, ingat ya. 100 dp. Nah, jadi seperti itu. Nah, posisi buttonnya ada sebelah kiri, kita ganti aja di sini. Posisinya nanti ada di sebelah kanan. Jadi adalah lewat gravity-nya. Lewat gravity-nya ada di kanan, alright. Nah ini. Nah, jadi akan sebelah kanan. Kemudian kalian isi teksnya apa? Isinya adalah Android teksnya, captionnya gitu ya, istilahnya teks itu adalah send. Jadi kirim email. Nah seperti ini. Ini saya tutup. Nih kalau nggak tutup dia akan muncul kayak cacing warna merah. Ini berarti belum tutup. Kalau di sini ada errornya di situ ya. Satu error 12 warning. Yang di fokus adalah errornya aja. Kalian tutup aja di sini. Garis miring di otomatis. Nah seperti itu. Ya, teman ketik garis miring otomatis akan muncul penutupnya. Sampai sini bisa? Halo? Pak, bisa Pak. Udah selesai belum? Pak, bentar dulu Pak. Ya, oke. Ketinggalan.
Sudah belum? Sudah? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan running. Jadi kalau kita running, kita harus pilih device dulu. Device saya masih kosong di sini. Ya, masih kosong ya. Saya akan konekkan dulu. Karena saya udah Android 11, saya menggunakan yang pair device ya. Kalau yang di bawah Android 11, kalian bisa menggunakan kabel ya. Kabel data bawaan daripada handphonenya. Jadi saya seperti biasa, saya masuk ke setting, kemudian masuk ke apa namanya, additional setting. Saya akan aktifkan untuk pairing with device-nya. Saya klik yang pair device using Wi-Fi. Nah, dia akan muncul QR code seperti ini. Jadi saya tinggal scan aja di Android developer-nya. Saya aktifkan dulu developer option. Kemudian saya pilihnya yang wireless debugging, saya enable, baru saya pilih pair device with QR code, saya pilih, kemudian saya scan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kadang-kadang enggak. Nah, oke, udah connect ya. Jadi handphone saya sudah connect. Saya close biar kelihatan. Saya coba tampilkan ya. Device-nya adalah device saya pakai Oppo CPH 2217 ya. Saya coba tampilkan ininya. Laser saya biar kelihatan tampilannya, biar kalian bisa lihat juga. Yang belum dikonekkan, konekkan dulu ya. Nah, seperti ini saya jalankan aja yang ini. Nah, biar device saya kelihatan di tempat kalian. Nah, ini device saya ya. Ini ketika saya jalankan dia akan sesuai dengan yang ada di ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Sudah seperti ini berarti sudah connect. Saya siap running di sini. Saya coba runningkan. Balik lagi ke sini. Nah, sini udah ada Oppo CPH 2217. Kalau pakai kabel lebih gampang lagi harusnya ya. Kalian tinggal colokkan, nanti akan otomatis kalian ada di handphone kalian ada minta izin, ada IP address bla 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 atau MAC address berapa, itu kalian dikasih akses saja di allow, jangan di cancel, nanti nggak connect. Kemudian saya running di sini. Nah, runningnya, cara runningnya. Di bawah sini ketika kita bikin running, di sini ada Gradle build running, dia akan jalankan, gitu ya. Nah, ditunggu sampai aplikasinya itu install. Tulisan di sini install sampai installnya selesai. Jadi dia akan install ke dalam di handphone kita atau smartphone kita. Bagi yang nggak ada smartphone atau menggunakan apa namanya iOS, kalian pilihnya yang ini, kalian pilih yang ini aja. Kemudian device manager menggunakan apa namanya emulator saja. Jadi gunakan pakai emulator. Ya, masuk ke device manager, nanti kalian pilih seperti yang saya tunjukkan yang kemarin gitu. Ya, pilih device manager, setting, pilih handphonenya gitu ya, kemudian dipilih. Yang penting memorinya cukup saja. Kalau memorinya 8, ada emulator sih cukup.
Kenapa saya menggunakan handphone? Biar memorinya yang di laptop nggak kepake saja gitu ya. Nah, emulator kan perlu memori juga, jadi biar nggak lambat. Nah, ini sudah indeks di sini paling bawah. Nah, dulu nggak install berarti lagi install di aplikasi saya nih. Nanti kalau install selesai di handphone saya akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tulisannya, tampilannya di sini. Toolnya ini adalah hint. Ini kalian bisa klik di sini, kemudian ketik aja di sini. Contohnya tuh ya, Fajar at litabangsa.ac.id gitu ya. Nah, seperti ini. Subjeknya adalah apa namanya, proposal skripsi contohnya. Kemudian tulisannya assalamualaikum gitu. Contohnya kirim email ini kan. Bla 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 gitu ya. Nanti enter bla 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 gitu. Salam gitu ya. Namanya Joko. Gitu kan? Ini. Oke, kemudian klik send di bawahnya gini. Nah, itu. Ini adalah desainnya seperti ini. Sampai sini sudah jalan? Sudah bisa konekkan di emulator ataupun di smartphone-nya masing-masing? Oke, saya tutup dari sini. Belum, Pak. Oke, silakan di. Sudah, Pak. Oke, yang sudah bisa running siapa? Coba raise hand coba. Nggak usah raise hand, komen aja komen. Saya bingung nanti nggak kelihatan. Coba di komen yang bisa udah jalan siapa? Komen di mana? Di pesan coba. Mana? Siapa udah jalan? Belum kelihatan. Laili, oke. Siapa lagi? Laili aja. Yang lain mana? Cowok mana? Jadi kayaknya banyak yang udah bisa jalan, kok cuma Laili aja. Yang belum bisa silakan ya. Itu kendalanya apa ya? Husna. Oke. Apalagi? Nah, nanti di tampilan ini gitu ya, kalian bisa ganti ininya, apa namanya? Nah, kalau kalian tutup, nanti di handphone kalian akan muncul aplikasi baru ya. Nah, ketika saya geser-geser, di sini ada namanya linear layout di sini. Nah, ini. Seperti ya. Nah, ini adalah ini pesannya. Jadi ada aplikasi baru di sini warna hijau, belum ada diapa-apain, belum kita kasih icon, dia akan muncul namanya linear layout. Belum kita ganti juga aplikasinya. Nanti kita bisa ganti captionnya, kita bisa ganti ikonnya itu seperti apa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kalian mau uninstall ya sama. Nah, pilih uninstall gitu ya. Tergantung mau diapain, mau di share atau apa gitu kan. Itu contoh daripada penggunaannya. Oke, silakan siapa lagi yang sudah bisa jalan, yang belum jalan baru 2 ya, si Laili sama Kusla. Yang lain gimana? Dari 26 mahasiswa kalau cuma 2 ini. Kendalanya apa? Pak, Nadia. obat merah ya. Tulisan butternya. Ditutup dulu Mbak ininya. Ada penutupnya tuh, lihat. Pasti Udah Pak, udah ditutup. Nah, errornya apa? Dilihat aja di situ errornya apa. Lihat errornya Mbak. Apa errornya di kanan di atas itu ada kan 12 warning atau errornya apa, diklik muncul errornya apa di situ. Nanti ini kalian capture ya, capture semua yang ada di sini gitu ya. Di all aja, di XML-nya di capture. Setelah itu di capture juga yang hasil daripada running di handphonenya ya. Jadi absensinya saya nilai dari hasil praktek hari ini gitu ya. Ini kan baru yang linear ya. Oke, sudah yang ini. Siapa yang belum berhasil? Kendalanya apa? Silakan. Belum, Pak. Kendalanya apa? Kendalanya? Punya saya nge-lag, Pak. Android Studio-nya, Pak. Oke, nge-lag. Ya, itu klasik lah ya, tergantung memorinya.
Yang lain si Fadila tadi udah bisa belum? Apa tadi namanya? Masih nggak bisa dirani. Errornya apa? Errornya dilihat. Udah bener tapi nggak bisa dirunning ya. Iya, apa errornya? Di bawah itu ada errornya ketika nggak bisa di running, Mbak. Dilihat errornya. Problemnya apa? Di sini ada run, ada to do, ada problem. Biasanya muncul di problem di sini nih. Nah, sini apa? Kamu mau share desktop nggak? Oh iya, Errornya apa? bisa Pak. Hah? Lagi loading. Udah Pak, lagi loading. Kenapa? Salahnya di mana? Di bawahnya. Yang quitnya. Width-nya kenapa? Tanda kutipnya kehapus. Nah, iya kan? Jadi yang teliti ya, ini cuman apa namanya ngikutin aja error gitu ya. Jadi lebih teliti lagi kalau misalnya di sini ada cacing-cacingnya itu berarti ada sesuatu. Pasti akan error. Contohnya ini DP, P-nya saya ganti ya. Nah, ini kan D, nah merah udah pasti tuh. Nah, makanya saya balikin lagi. Atau nggak ada tutupnya kan cacingnya juga, pasti akan error. Kalau di XML masih gampang errornya kita bisa track gitu ya. Kalau udah dimasuk ke di sini main activity.kt, codingannya itu agak kompleks. Oke, ini udah ya. Saya bisa lanjut lagi? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ini saya close ya. File, kita bikin yang satu lagi. Ya, terakhir ya. Nanti yang frame kalian ini sendiri. Kita masuk ke yang apa namanya? Yang relatif yang sering digunakan. Nah, ini kan kalau tampilan yang ini kan yang linear layout kan dia tampilan cuma ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita tambah komponen dia akan ke bawah terus. Dia nggak bisa menaruh di samping-sampingan. Contohnya user dan password, username. Kemudian captionnya username, sampingnya ada contohnya apa namanya isiannya, tag edit text-nya apa gitu ya, passwordnya atau apa. Nah kita nggak bisa menaruh samping-sampingan gitu ya. Makanya kita menggunakan yang layout yang satu lagi yaitu yang apa? Yang relatif. Ini saya close, saya file, kemudian save. Jangan lupa di save ya, save all. Kemudian saya pilih ini di stop aja. File, kemudian saya pilih close. Close project aja. Terminate, oke, terminate aja. Jadi biar dikonekkan, ini device kita masih connect sama handphone. Nah, oke, saya buka baru lagi di sini new project, gitu ya. Kemudian saya pilih empty activity lagi seperti tadi, ganti menjadi relatif layout. Nah, sama ini ya, layout. Nah seperti ini. Kemudian arahkan ini foldernya yang sudah dibikin tadi. Saya pilih ke relative layout. Klik OK, Kotlin ini masih sama, SDK-nya 50 sesuaikan dengan handphone kalian. Kalau misalkan di bawah ini ganti aja jadi yang versi di bawahnya, versi 4. Ya. Kemudian klik finish. Nah seperti ini, sama seperti tadi, masih ditunggu guide build-nya, itu ditunggu aja. Ya, ini yang baru ya. Mencoba. Ini masih connect nggak handphone saya? Oh, udah nggak connect. Putus ya jadi ya. Dia harus connect ulang saya. Oke, ini sudah selesai. Kita bikin seperti biasa tadi, kita masuk ke resource-nya, masuk ke layout-nya. Nah, saya ganti layout-nya, kemudian saya pilih yang split ya. Ini seperti biasa, teks awalnya saya hapus, tag view-nya. Tag view, ada edit view ya tadi ya. Ini saya hapus saja tag. Saya hapus. Ngikutin yang ini aja dulu biar nggak bingung. Oke. Saya ganti jadi relative layout. Ini ganti aja yang kuning, saya blok aja nih. Saya blok, saya ganti jadi relatif. Nah, ini langsung muncul, saya enter. Nah, kembali ganti. Nah, untuk relatif dia tidak punya namanya orientation. Ya, jadi bebas orientationnya ya karena kita kan relatif, jadi sesuai dengan kemauan kita. Mau orientation apa dia akan ngikutin gitu ya. Jadi kita nggak usah setting, biarkan bawaannya saja gitu ya. Cuman kita tambahkan di sini ada namanya padding. Kalau di
apa linear tadi nggak ada paddingnya. Padding itu jarak ya, jarak antara apa namanya dinding daripada Android yang sebelah kanan kiri itu namanya padding, atau atas bawah itu namanya padding. Jadi kita akan taruh jarak di sini ya. Sebelum kita taruh padding biar paham gitu ya, kita masukkan aja dulu nih edit tag di sini, edit tag ya. Oh salah, terus ada ini ya. Nah seperti ini kalian ganti jadi harus ada ID-nya gitu ya, harus ada ID-nya. Match parent wrap contents ini sama match parent, di sini ada wrap. Kemudian kalian kasih ID di sini, saya tutup dulu ya, saya garis miring seperti ini. Jadi harus setiap daripada tampilan apa namanya edit tag itu harus ada nama ID-nya apa gitu ya. Di sini Android dalam titik 2 ID gitu ya. Android ID pastikan ada ini. Nah, ini di enter aja. Kemudian kalian kasih nama apa ID-nya. Contohnya adalah name. Kasih name ya. Kemudian bawahnya gitu ya. Kemudian saya kasih di sini hint-nya gitu ya. Hint. Kayak tadi Android hint. Nah, seperti hint-nya apa namanya di sini adalah reminder. Nah, di remindernya apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian bawahnya ada namanya spinner. Spinner itu sebenarnya buat tanggal kalender, cuman nanti belum sampai, kita masukkan aja dulu biar paham konsepnya dulu. Spinner. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Di sini width lebarnya adalah 0 dp. Jadi, kemudian di sini ada apa? Wrap content. Tingginya jangan menyesuaikan. Kita tutup dulu ya biar nggak lupa. Nah, seperti ini. Kemudian ada layout below. Nah, ini khusus untuk di relative layout karena kita bisa atur-atur, jadi kita harus tunjukkan nih ini letak daripada spinnernya itu di posisi sebelah mana gitu ya. Ada namanya Android. Oke. Nah, di sini ada namanya adalah layout below gitu ya. Ada layout below, ada nanti layout yang lain lagi. Line-nya apa gitu ya. Nah, kita menggunakan layout below dulu ya. Below itu adalah di bawah ya. Android. Nah, kenapa ini nggak muncul? Coba. Ada yang aneh. Nah, muncul ya Android layout above itu di atas komponen apa. Nah, karena ini kita naruhnya di atasnya ada namanya reminder tadi, berarti layout below, berarti di bawahnya apa gitu kan. Layout mana belownya. Good. Nah, below ini. Di bawahnya adalah ID apa? ID name. Ya kan otomatis di bawahnya tuh. Nah, di bawahnya name. Nah, kita isi apa di sini? Nah, itu masih kosong kan? Android apa namanya? Pin. Contohnya ini adalah ini ya. Pin ya. Pinnya adalah ini. Di sini ada namanya contohnya dd mm dd. Oke, kemudian satu lagi, kemudian align parent left true. Yang sebelah kiri itu. Masih numpuk ya, di sini masih numpuk ya dia ya. Sekarang kita geser gitu ya di bawahnya. Nah, Android layout left to
oh ini adanya times ya di sampingnya ya, ada times. Oke, apa di sini kita ganti aja, berarti ada spinner baru lagi di sini. Ya copy aja yang ini ya, letaknya di samping apa gitu ya. Di sini ada, ini masih spinnernya adalah ID-nya times. Ini ada ID. Di sini. Ini saya copy aja di sini, dates ini times. Widthnya 9 dp, 96 dp ya, yang times 96 dp. Kemudian wrap content, ini di sini ada layout belownya adalah yang name, kemudian align right-nya true ya, layout align parent right. Itu letaknya di sebelah kanan. Nah, dia akan masuk ke sebelah kanan sini ya. Nah, baru yang ini yang dates itu letaknya kan masih di pojok, kemudian layout width-nya masih 0 dp di sini ya. Nah, oke, sekarang ke date, fokus ke date 0 dp, below-nya adalah name, benar. Kemudian letaknya adalah di mana Android layout to left of-nya gitu ya. Nah, ini sini. Android letaknya di mana? Left of. Layout to left of. Kecil ya. To left of. Nah, dia akan menunjukkan ID, berarti ID-nya adalah yang times. Nah, dia akan ada di sebelahnya ya. Lihat di sini ya. Yang penting adalah kalau di relative layout itu kalau ada dua komponen seperti ini, ya tinggal kita atur aja nih. Oh, Android yang pertama yang date ini yang tanggal gitu ya. Itu letaknya di mana? Oh, letaknya adalah di bawah daripada di sini yang layout below, berarti ya layout di bawahnya apa? Di bawahnya name. Name itu yang mana sih? Di atasnya ini name. Nah, ini. Ini saya klik ini ya, yang tulisan reminder tadi gitu ya. Tapi kalau yang spinner, ya letaknya di mana? Di bawahnya name, di bawahnya name. Kemudian letaknya di mana? Ada di sebelah kanan gitu ya. Ya. Jadi below ini, kemudian layout align parent left-nya adalah true, jadi posisinya di sebelah kiri. Kemudian layout left of-nya di sebelah kirinya apa gitu ya? Oh, sebelah kirinya daripada komponen si times. Times itu adalah yang ini nih. Time itu lebarnya adalah 96 dp, kemudian settingannya web content, kemudian below-nya tetap di name juga. Kemudian layout align parent right-nya adalah true, berarti posisinya adalah layout-nya itu di paling kanan gitu ya. Apa yang masuk lagi? Oke. Ya, ini spinnya sudah, nih 1 2 3. Ya, kemudian kita akan taruh di sini, tampilannya adalah seperti ini. Yang mana? Paling bawah ada button. Button ini di bawahnya apa? Oh, di bawahnya times. Berarti align parent-nya adalah right ya, berarti di sebelah kanan ya. Ada tulisan dan di sini ya. Oke, kita akan buat di situ. Ini ikutin yang ini. Ya, ada button. Kita kasih ID gitu ya. Button. Nah, oke, di sini ada buttonnya adalah 96 dp gitu ya. Ini 9 lebarnya tuh, width itu lebar 96 dp. Ini adalah wrap content. Nah, ini saya tutup dulu aja biar enggak error.
Kemudian saya kasih ID di sini Android ID. Oke, Android ID saya enter jadi BTN. Nah, namanya BTN ya. Oke, letaknya di mana? Udah muncul ya. Oh, buttonnya kok masih di atas gitu. Kita akan taruh dia letaknya di mana sih? Di bawahnya ini komponen yang ini nih. Yaitu spinner yang pertama yaitu ID-nya adalah times. Berarti layout below gitu ya. Android layout underscore below. Di bawahnya apa? Yaitu yang time. Nah, di sini. Nah, oke, masih di sini ya. Di bawahnya time, tapi kok posisi masih di kiri gitu ya. Kita ganti supaya ada di kanan. Berarti apa? Ini copy aja yang ini, Android layout parent right through. Android layout parent, jangan left ya, tadi ke through, ke right. Through, dia akan pindah ke paling kanan. Saya ganti time-nya jadi ini HH contohnya kayak gitu, cuma nggak nampil gitu ya. Itu ya. Jadi kalau posisinya adalah kanan kiri seperti ini, kalian bisa bikin itu, contohnya user dan password, bikinnya pakai itu. Nah ini kan posisinya masih dia akan mepet ya, mepet ke dinding daripada aplikasi layar Androidnya supaya dia bisa di tengah-tengah ada jarak antara dinding yang paling kanan atau kiri. Jadi kita pasang di sini di atasnya ada namanya padding, Android padding gitu ya. Nah, padding apa? Padding left. Yang kiri dindingnya berapa gedenya? Kita setting jadi contohnya di sini 16 dp. Nah, lihat dia akan maju ya, maju ke sini ya. Lihat nih, ada jarak ya. Yang right juga sama, ini left. Itu sekarang kita ganti yang Android padding. Paddingnya yang right, yang kanan. Nah, sama-sama 16 dp. Nah, buat supaya agak ke tengah. Nah, ini kan ada jarak ya. Lihat nih ada jarak. Ini 16 dp, kanan juga 16 dp. Jadi nggak mepet ke dindingnya biar tampilannya lebih enak dilihat. Mungkin di atas juga sama nih, biar nggak mepet ke atas, kalian tambahkan aja di sini. Android padding. Di sini apa? Ada bottom, itu yang paling bawah. Yang berarti yang top yang atas sama-sama 16. Tuh, turun ke bawah kan? Nih, turun ya. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah sampai bawah juga sama, tambahnya aja di sini. Paddingnya adalah padding adalah bottom yang paling bawah. Adalah 16 dp juga. Nah, seperti itu. Kalau nggak kelihatan ya karena nggak ada ini ya, ada komponennya. Kalau di sini kelihatan nih. Lihat ya, bisa dipahami nggak maksud saya ya? Masih pada nyimak? Halo? Halo? Masih Pak. Ya masih. Padding, maksudnya padding ya. Ini saya gedein ya, kelihatan ya. Nih, ini ada jarak ya. Nih, jarak ini sebelah kanan, sebelah kiri ini ada jarak nih, ada panah ini ya. Ini namanya padding. Padding ini left, padding top, kemudian di kanan adalah padding right. Ya, yang paling bawah mana padding bottom. Maksudnya adalah itu aja 16 dp jaraknya. Kemudian ini komponennya gitu ya. Nah, ini ada namanya align parent right, artinya adalah letaknya ada di sebelah kanan. Itu kalau relative layout seperti itu, align parent right. Jadi letaknya paling kanan. Nah, letaknya paling kanan di mana? Di bawahnya apa? Oh, di bawahnya ada layout below nih di sini nih. Below apa? Below time. Time itu yang ini nih. Jadi di bawahnya ini gitu ya. Posisinya mana di bawah ini, bisa di kanan, bisa di kiri. Oh, saya menaruhnya di kanan. Kalau kalian mau di tengah juga bisa harusnya. Align parent center ada nggak nih? Parent right, left, start. Oh, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada nih. Left, right, top, adanya top, bottom, end gitu ya, end. Nah, nggak ada berarti ya. Nanti paling ada gravity gantinya kalau kan mau di tengah-tengah. Coba saya kasih gravity, bisa nggak? Nggak ada gravity ya, nggak ada di sini.
Ini aja dulu sementara. Jadi kita gampang settingnya. Biasanya ada 2 button di sini. Jangan ada di tengah-tengah. Kalau nggak kanan kiri, atau kalau misalkan ada 2 button, biasanya ada di tengah, ada di ada 2 kanan kiri. Oke, kemudian kita running. Ini device-nya masih kosong. Saya sambungkan lagi ke Pair, gitu ya. Ini kayaknya error. Kalau error seperti ini nggak nampil QR code-nya, bisa di refresh saja gitu ya. Nah, error kan? Di close saja, pilihnya yang close, dan saya ganti yang troubleshoot device connection. Kemudian kita rescan ulang aja. Nah, ini ada Android Detect device nih ya. Oke, kemudian klik next aja. Kemudian klik next lagi, kita reset ADB servernya. Nah, oke, sudah seperti ini, nggak apa, biarkan. Kemudian finish, harusnya kita sudah muncul lagi di pair lagi. Nah, muncul ya. Kemudian saya scan di sini, scan ulang biar connect handphone saya. Saya masuk ke additional setting, option. Oh, udah connect otomatis dia ya. Saya belum nih. Belum. Kemudian masuk ke mana tadi? Wireless ya. Debugging, wireless debugging. Oke. Saya pair lagi. Nah, itu connect ya. Oke, saya tutup. Di sini juga sudah connect di sini tuh. Ini perlu di start nih kayaknya. Saya tutup aja. Saya ulang. Connect. Nah, di sini yang udah connect ya, dua-duanya ya, di apa namanya, Pfizer udah connect. Pfizer nggak wajib ya, ini cuma buat kalian bisa lihat aja. Di sini udah connect ya, Oppo ya. Kemudian saya running saja di sini. Dan gitu ya. Oke, kita tunggu aja, gitu ya. Sampai di sini ada tulisan install index, kemudian install. Nanti akan muncul. Bisa? Yang lain? Yang kedua bisa? Gimana? Yang sudah bisa jalan siapa? Bisa, Pak. Ya, oke. Sampai dipahami ya. Ini agak karena bahasa baru, ini baru bahasa XML ya. Buat ngedesain aja harus paham gitu ya. Jadi harus dipahami juga. Bagaimana meletakkan komponen itu sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian bagaimana kalau konsep relative layout itu ada padding segala macam. Kemudian bagaimana naruh komponennya itu yang harus dipahami dan dihafal. Masih jalan ya. Ini lagi install ya. Ini lagi install di sini tampilannya. Ini lagi launch. Nanti akan muncul otomatis di sini. Nah, itu relative layout udah ada, dia akan timbal seperti ini. Reminder test. Nah, ini bawahnya ada spinner, belum ada isinya ya. Nanti kalau ngisi ya kita harus coding untuk main activity.kt-nya. Jadi kita cuman ini aja tampilan contoh aja. Nah, ini komponen lagi di bawahnya. Ini button. Buttonnya belum kita kasih isi ya. Harusnya kita kasih dulu nanti. Di sini apa namanya, teks tadi ya. Android teks, kalau kalian klik tag aja harusnya udah muncul di sini. Nah, itu contohnya save reminder atau save aja. Nah, harusnya kayak gini tadi. Di running ulang aja nggak apa-apa. Di running ulang, ya masih connect, ya kan otomatis nutup nanti, kemudian diinstal yang baru. Ulang cepat ya. Tuh, ini ganti save ya, tes ya. Nah, kemudian pilih, kemudian save. Oke, sampai sini bisa. Di sini ada paddingnya ya, lihat paddingnya akan berfungsi di sini kelihatan. Kalau tadi yang pertama kan mepet ya, ini agak ke tengah tuh, namanya padding. Ini agak ke tengah juga, kanan, atas juga sama, namanya padding. Kalau tadi kan yang pertama kan nggak ada paddingnya tuh. Sebenarnya yang ini ya, yang linear gitu ya. Ini nggak ada padding, dia akan mepet ke samping kanan kiri ya. Jadi ketika saya ketik gitu ya, dia akan mepet gitu tuh.
Nih, kemudian saya sewet terus gitu ya. Nah, jadi akan mepet kayak gitu tuh. Seperti itu. Jadi ngelihatnya kan nggak begitu enak, makanya kita kasih padding. Sebenarnya di linear layout juga kita bisa kasih padding juga. Intinya padding itu naruhnya di mana? Naruhnya ada di bagian relatifnya, di rumahnya atau di view groupnya di sini nih, di atas. Jangan di bawah naruh paddingnya. Gitu. Oke, sampai sini ada komentar pertanyaan, silakan. Ada yang kesulitan? Silakan kita buka sesi tanya jawab di sini kalau nggak ada kesulitan biar bisa dibantu. Halo? Gimana? Ya, ini kalian capture ya dua ini, nanti yang frame kalian lanjutkan sendiri gitu ya. Lanjut sendiri nanti. Oke, ada komentar atau pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Berarti kalau nggak ada pertanyaan berarti udah bisa semua ini. Halo? Yang di capture nanti cuma relative layout sama linear layout aja, Pak? Ya, itu aja. Atau sama yang frame? Frame boleh, kalau kalian sudah nyampe ke frame, cobain aja yang di frame, sama aja konsepnya, tinggal diganti aja framenya. Yang di atas sama konsep yang tadi ya. Tinggal diganti yang judul atasnya. Nanti kalian tinggal isi. Kalian bisa coba-coba explore yang lain lagi gitu, bikin tampilan yang seperti di Android yang lain juga bisa. Ini kita belum, kita masih dasar ya. Biasanya ada namanya material.io, biasanya buat tampilan-tampilan lebih bagus itu ada menggunakan library yang itu tuh. Material.io. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Ini masih panjang ya, ini materi kita sebenarnya ya. Jadi kalian pahami dulu, nanti kalian bisa explore lagi kalau mau ada kasus-kasus tertentu. Nah, ini contoh aplikasi yang pernah saya buat. Nah, ini bikin seperti ini juga bisa. Ini ada user password, username, ini user password, kemudian login. Ini sudah ada API-nya. Jadi saya bikin menggunakan database-nya menggunakan SQL Server, API-nya dibikin menggunakan PHP. Ini contoh tampilannya seperti ini. Mungkin yang lain juga banyak gitu ya. Kemudian ada forget password, ada login dan segala macam. Oke. Sampai sini ada komentar pertanyaan sebelum saya tutup? Bisa ya? Jadi kalian bisa ulang-ulang aja biar paham, terutama penggunaan padding, penggunaan daripada below, layout below gunanya apa, layout align parent left gunanya apa, ada layout left to left off gitu ya. Nah, ini kalian bisa explore lagi nih. Left to left off itu adalah kalau kita letakkan di sebelah kanan kirinya komponen apa, sebelah kanan komponen apa gitu ya. Kalian bisa explore di sini. Yang to-nya tuh kemana gitu ya. Nah, to left off, to end off, to right off, bisa explore lagi, nanti tampilannya dia akan nampilnya seperti apa. To start off ya. Nah, seperti itu yang sering digunakan adalah itu kalau di relatif. Karena dua komponen kan ada dua berdamping-dampingan kayak gitu ya. Nah, itu ada penggunaannya. Kalau nggak below, pasti below ada. Kemudian kalau kalian berdamping-dampingan pasti menggunakan ini left off, to left off, atau end off, atau right off, atau to start off. Oke ya, akhirnya itu dulu ya materi kita hari ini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Cukup? Belum ada, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih ya udah join pada kelas pagi hari ini. Nanti saya akan upload linknya untuk rekaman hari ini di pertemuan 9 ya. Kan coba aja lihat nanti, dipantau aja tergantung uploadnya ya.
Oke, terima kasih udah join di pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa absensia menggunakan ini ya, hasil prakteknya di capture, kemudian di format PDF, kemudian di-upload di e-kampus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.